Halo semuanya, pernah gak sih ngerasa kalau aturan kerja yang ada sekarang tuh ribet banget? Nah, kali ini kita bakal bedah buku Rework, sebuah buku yang ngajak kita buat mikir ulang, bahkan ngebuang semua aturan lama itu. Siap buat kerja lebih cerdas, bukan cuma lebih keras? Yuk, kita mulai. Oke, kita sengaja mulai dengan kutipan ini, soalnya ini benar-benar ngegambarin gimana rasanya baca Rework. Ini tuh bukan buku bisnis yang bikin ngantuk loh, justru sebaliknya. Setiap halamannya kayak ngasih kita izin buat berhenti ngelakuin hal-hal yang nggak perlu dan mulai fokus ke yang penting aja. Nah, kita masuk ke bagian pertama, realitas baru dunia kerja. Intinya, penulis buku ini bilang, udah deh, saatnya kita bongkar pasang cara kerja kita. Maksudnya gimana? Simple aja. Lupakan deh yang namanya kerja rodi 100 jam seminggu, butuh modal gede, atau bahkan harus punya kantor fisik. Di era baru ini, kesempatan itu ada di depan mata kita, sekarang juga, dengan apapun yang kita punya saat ini. Tapi sebelum kita ngebangun yang baru, kita harus ancurin dulu nih tembok-tembok penghalangnya. Apa itu? Ya, mitos-mitos dunia kerja yang udah ketinggalan zaman. Yuk kita runtuhin satu persatu. Mitos pertama, pasti sering dengar kan? Belajarlah dari kesalahan. Seolah-olah gagal itu jadi syarat wajib sebelum bisa sukses. Nah, Rework bilang, tunggu dulu. Justru kesuksesan itu amunisi yang paling ampuh. Kenapa? Karena sukses ngasih tahu kita apa yang berhasil dan bisa kita ulang lagi. Kalau gagal kan cuma ngasih tahu apa yang nggak boleh dilakuin. Beda banget kan? Sukses itu ngasih kita resep, sementara gagal cuma ngasih larangan. Mitos kedua, rencana jangka panjang itu super penting. Para bos, manajer, semua suka banget bikin rencana 5 tahunan. Tapi coba deh kita jujur, seberapa sering sih rencana itu beneran kejadian? Menurut Rework, perencanaan itu cuma nebak-nebak doang. Malah bahaya, karena itu bisa ngegembok kita ke masa lalu dan bikin kita buta sama peluang baru yang tiba-tiba muncul. Jadi, yang lebih penting itu bukan rencana kaku, tapi kemampuan kita buat berimprovisasi. Lanjut, mitos ketiga, harus tumbuh, dan terus tumbuh. Pokoknya bisnis harus makin besar. Kita tuh kayak terobsesi banget sama pertumbuhan. Tapi pertanyaannya, emang lebih besar itu selalu lebih baik? Reward justru nanya, emang salah ya kalau kita nemuin ukuran yang pas buat bisnis kita, terus udah, stay di situ? Malah enak kan, kita jadi bisa menghindari pusingnya ngurusin kerumitan yang muncul kalau bisnis kegedean dan gak terkontrol. Mitos terakhir, dan ini sering banget kita lihat, gila kerja itu keren. Orang yang lembur terus, bahkan tidur di kantor, itu dianggap pahlawan. Keren banget katanya. Tapi Rework punya pandangan yang nusuk banget. Katanya, gila kerja itu bukan tanda kepahlawanan, tapi tanda kemalasan berpikir. Ya, mereka cuma pakai cara kasar, nambahin jam kerja, bukannya mikir gimana caranya nemuin solusi yang lebih cerdas dan efisien. Pahlawan sejati itu ya yang bisa kelar kerja tepat waktu dan pulang ke rumah. Oke, mitos-mitosnya udah kita hancurin. Sekarang, gimana cara ngebangunnya lagi dengan benar? Nah, disinilah kita masuk ke inti dari cara Rework. Biasanya kan kita ngeluh, duitnya kurang, waktunya mepet, orangnya nggak ada. Rework bilang, stop, justru keterbatasan itu adalah kekuatan super kita. Loh kok bisa? Soalnya, kalau serba terbatas, kita dipaksa jadi lebih kreatif, super efisien, dan fokus sama hal yang paling penting aja. Prinsip berikutnya ini keren banget, daripada bikin satu produk utuh tapi setengah matang, mending bikin setengah produk aja tapi yang bener-bener luar biasa. Fokus ke satu hal dan bikin itu jadi yang terbaik. Jangan coba ngerjain 10 hal sekaligus tapi hasilnya biasa-biasa aja. Gimana caranya? Mulai dari pusatnya. Kalau jualan hotdog, ya yang paling penting itu hotdognya kan? Bukan sausnya, bukan gerobaknya, bukan logonya. Fokus dulu bikin hotdog paling enak sedunia. Sisanya gampang, bisa nyusul. Jadi, semua prinsip ini intinya sama. Lupakan semua teori bisnis yang ribet-ribet. Rework itu tentang bertindak cerdas. Bukan cuma soal kerja keras, tapi kerja cerdas. Nah, cara pikir yang sama juga berlaku buat promosi loh. Menurut Rework, marketing itu bukan cuma urusan departemen tertentu atau soal bakar duit. Marketing itu adalah semua yang kita lakukan. Jadi, daripada ngadu gede-gedean budget iklan sama kompetitor, mending kita adu pinter. Caranya, bukan dengan outspend mereka, tapi out-teach mereka. Ajari audiens kita, kasih mereka informasi yang berguna. Hasilnya, kita bakal dapat audiens yang loyal dan benar-benar percaya sama kita. Coba deh bayangin koki-koki terkenal. Mereka nggak pelit ilmu kan? Mereka bagiin resep, teknik masak, semuanya. Kenapa?
Karena mereka tahu orang lain punya resepnya pun belum tentu bisa masak seenak mereka. Nah, kita juga harus gitu. Jangan pelit, bagikan resep kita, ilmu kita, proses kita, dan cerita di balik layar. Ujung-ujungnya mengajar itu ngebangun sebuah ikatan dan kepercayaan yang gak akan pernah bisa dibeli pakai iklan semahal apapun. Dan di zaman sekarang, kepercayaan itu adalah mata uang yang paling berharga. Oke, jadi kita udah bongkar mitos, ngebangun cara baru. Poin paling pentingnya apa? Rework itu bukan cuma kumpulan ide keren di buku. Ini adalah sebuah mindset, cara berpikir yang bisa langsung kita pakai mulai hari ini. Di akhir bukunya, ada satu pengingat yang ngena banget. Inspirasi itu kayak makanan seger, ada tanggal kedaluarsanya. Rasa semangat yang lagi kamu rasain sekarang ini, itu nggak bakal bertahan selamanya. Jadi jangan ditunda-tunda. Nunggu waktu yang pas, nunggu modal gede, nunggu ide sempurna, itu semua nggak akan pernah datang. Waktu terbaik untuk mulai mengerjakan ulang pekerjaan Anda adalah sekarang. Jadi pertanyaannya bukan kapan, tapi apa? Apa satu hal yang akan Anda kerjakan ulang pertama kali?